Ini ya, membangun kebiasaan. Luar biasa itu. Jadi di antara kita bisa saling jadi ajang sedekah. Dan yang luar biasa hebat sekarang, Pak. Warung nasi kuning kita, selain ada di Taman Suropati, itu jam 11 itu ya. Terus di Sunter, terus di masjid saya yang di Sentul Bogor, di situ. Ada di Cianjur, 1, 2, 3, akan 4 Jumat ini. Jadi gini Pak, kalau kami sebagai Muslim memberi makan yang Muslim, menurut kami bukan hebat biasa. Tapi kalau yang Muslim melayani saudara-saudara Muslim, ini jauh lebih hebat dari kami. Saudara non-Muslim. Non-Muslim. Tapi mereka juga makanannya beli dari UMKM yang dijamin halal. UMKM-nya disuruh nungguin. Jadi mula-mula. Oh gitu polanya. Jadi UMKM-nya disuruh nungguin sendiri. Nungguin supaya bukan gini. Kalau mereka non-Muslim, nanti kalau ada yang provokator, ini barangnya ada babinya, kesian digebukin kan nih orang. Kan? Kalau ada yang Muslimnya, yang warungnya, dia yang bertanggung jawab. Kalau orang sakit perut juga dia bertanggung jawab. Gitu. Jadi ikut dia melayani gitu. Jadi subsidinya dibantu. Nah itu sekarang, itu sebenarnya saya kenal gara-gara gempa tahun lalu di Cianjur. Saya datangi sana, saya ke 6 desa, terus ada teman-teman Tionghoa di sana, yang rumahnya kena semua, saya datengin. Akhirnya jadi teman. Jadi teman, dia bilang dia mau mengadopsi nasi kuning itu di jalan di Jalan Mangun Sarkoro 108 kali, ya kan, di toko Borobudur. Mulailah dia. Nah, seiring berjalannya waktu, itu mungkin dari sebelum puasa kemarin, almost 9 bulan. Terus ada kelenteng di sana yang melihat polanya itu, dia nanya. Terus dia tertarik, dia sudah buka. Terus 2 minggu lalu gereja di depan dia ikut buka. Dia bilang malah begini, kamu buka berapa hari? Oh saya cuma 5 hari dalam seminggu. Yang 2 hari buat saya ya, yang 3 hari kamu jangan buka, saya yang buka. Tanya ke saya, kasih, saya bilang. Jadi kita kasih gereja di depan. Jadi kelenteng di sebelah sananya lagi. Nah sekarang kemarin katanya Pak Bupati 2 hari lalu, ini hari Selasa ya, hari Minggu apa Senin, itu Pak Bupati Eman Suherman, dia di Masjid Agung Cianjur. Dia bilang mulai Jumat jam 5 pagi dia akan memberikan 1.000 porsi untuk yang sholat berjamaah di masjid sana, nasi uduk, dan beli dari UMKM sana. Iya kan? Polanya ada kemana-mana ya. Jadi kalau yang ini udah dekat pemilu kalau yang ini tadi. Itu. Saya nggak ngomong itu. Tapi yang hebat menurut saya, setelah dari masjid itu dia meresmikan, dia akan berkunjung ke gereja dan ke kelenteng yang dagang juga. Nah, itu kalau memang ada kecurigaan ke situ, walau-walam. Saya kalau dia mau ngasih susu boleh nggak? Ada nasi kuning terus. Pak Yusuf, ini Pak Yusuf. Menarik juga susu nanti kemana-mana nanti. Provokasi. Makan siang. Pak Yusuf. Yang pertama gini, Pak Yusuf itu sebenarnya sedang mengamalkan apa yang disebut dengan the power of sedekah. Dia tahu persis bahwa alur ini menjadi sesuatu seperti sekarang ini karena ada banyak tangan di situ dan ada kekuatan langit yang bekerja. Terus kemudian dikonvert menjadi bagian dari dia juga ingin memberikan sesuatu. Jadi power of sedekah itu menjadi bagian dari seluruh energinya. Itu bagian yang pertama yang menarik. Saya karena ada Pak Yusuf kita menjadi ada 1, ada 2, ada 3. Tadinya saya bilang 1A, 1B, 1C. Senyum-senyum. Nah, yang kedua itu yang paling menarik. Konversi itu dilakukan juga dengan membangun kayak membuat tenun gitu, Mas. Masjid itu adalah paduan dari budaya Tionghoa, ada budaya Betawinya juga di situ. Dan ada budaya Arab Timurnya. Gitu loh. Jadi dia sebenarnya bukan sekedar menggunakan the power of sedekah, tapi dia membentuk sesuatu yang akan menjadi contoh. Dan disitulah nilai sedekah itu mengalami yang namanya sustainability itu.
nasi kuning itu ternyata dia bikin kuningisasi di mana-mana. Melalui nasi kuning kan. Bajunya aja kuning. Padi yang enak dimakan yang hijau atau yang kuning? Kuning. Berarti udah matang ya. Daun yang enak dimakan daun yang hijau apa yang kuning? Daun singkong. Tergantung. Jadi artinya Pak Yusuf itu mencoba menggunakan memberi identitas baru dan memberi corak baru yang itu kemudian menjadi bagian dari proses pembelajaran. Orang terus, jadi itu yang tadi Mas Novel dari awal ngomong inspiratif itu menjadi sesuatu. Nah itu yang nomor 2 yang paling menarik. Terus nomor 3 yang paling menarik bahwa setiap sikap dan perilakunya itu diterjemahkan secara kayak walk the talk gitu Mas. Talk the walk itu artinya iyalah kalau lu bayar, lu punya utang lu bayar, kalau gua punya utang gua bayar. Cuman melakukannya itu dengan polite, dengan humble. Ini kebayang kan kalau yang punya utang tuh misalnya kita nih Mas. Lo nggak bayar, gua su lo. Tapi udah sunya kan udah selesai. Jadi lagi-lagi sebenarnya dimasukkan unsur adab di situ Mas. Karena sesuatu yang berbeda itu karena ada adab di situ. Rasulullah dihadirkan karena ada akhlak dan itu tercermin dalam adab. Dan Pak Yusuf mencoba menerjemahkan itu. Saya sok keren aja Pak sebenarnya, saya nggak cuma lihat kayak gitu yang keren Pak Yusuf. Saya cuma coba. Dan yang luar biasa tadi Pak Yusuf, saya tadi kan dari awal menyimak penyampaian Pak Yusuf soal bagaimana menghadapi permasalahan. Orang seringkali menghadapi permasalahan yang sulit, kemudian dia lemah, justru malah mengambil respon yang jelek. Tapi menghadapi situasi yang sulit, respon positif yang dilakukan justru menjadi hikmah, menjadi kekuatan. Ini yang dahsyat. Dan walaupun tebas keleleran, ininya lidahnya seperti ini. 2 minggu. Itu proses. Tapi dia terus bangkit yang penting gitu loh. Akhirnya putusannya diambil dengan respon positif kan gitu Pak Yusuf. Itu pun pasti ada dorongan Gusti Allah. Pasti ada rahasia Allah yang mendorong saya untuk saya kembali, comeback. Dan saya kemarin waktu saya dipanggil, saya pikir